Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Billy di dalam program Pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara di kesempatan hari ini? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa lewat program Pendalaman Alkitab, kita akan mengangkat topik-topik yang menarik seputar firman Tuhan yang akan kita bahas secara sederhana namun bermakna. Dan di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik pembahasan yang masih ada hubungannya dengan topik di pekan yang lalu. Judul pembahasan kita di episode kali ini akan membahas mengenai hukum persepuluhan menurut perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita membahas mengenai hukum persepuluhan menurut perjanjian baru, maka kita akan langsung dibawa pada ucapan Yesus yang termuat di dalam dua Injil, yakni Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Mari terlebih dahulu kita membaca di dalam Matius 23 ayat 23 yang berkata demikian, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhanmu dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Nah, kemudian langsung kita lanjutkan pada Lukas pasal 11 ayat 42 berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Apabila kita menelaah kedua ayat firman tadi secara mendalam, bahwa perkataan yang termuat di dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42 itu sebenarnya kurang lebih sama. Yang pada intinya apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu bernada teguran, bahkan sindiran satir yang sangat keras pada orang-orang Farisi. Bahwa makna persepuluhan yang Tuhan Yesus pahami dengan makna persepuluhan yang orang Farisi selama ini ajarkan dan tekankan kepada jemaat itu berbeda. Para imam dan orang-orang Farisi pada waktu itu mengajarkan konsep persepuluhan yang jauh lebih keras, jauh lebih berat, dan jauh lebih membebankan daripada makna persepuluhan yang sejati. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana tuntutan persepuluhan itu sampai kepada hal yang kecil-kecil yang tetek bengek macam bumbu-bumbu dapur itu juga dituntut untuk dipersepuluhkan. Dan satu hal lagi yang salah dalam pandangan Yesus mengenai persepuluhan yang selama ini dijalankan oleh orang-orang Israel ialah itu lebih kepada pemaksaan untuk taat pada tradisi-tradisi yang sebenarnya sudah jauh keluar dari makna dari persepuluhan yang sejati. Itu sebabnya di belakang teguran itu Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Satu prinsip dasar dari hukum Taurat ialah kalau saudara gagal melakukan satu bagian saja, saudara sudah gagal melakukan keseluruhannya. Kalau saudara tidak taat pada satu bagian saja dari hukum Taurat, bahkan sekalipun itu bagian yang terkecil, maka saudara sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 yang berkata, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Sehingga kita bisa menarik kesimpulan apa yang diucapkan Yesus, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, itu berkenaan dengan hal-hal yang batiniah yang seharusnya kita lebih utamakan ketimbang semata-mata hanya memandang ibadah itu dari sisi lahiriahnya saja. Supaya saudara bisa melihat apa itu contoh yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat 4-6 yang berkata, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Tuhan berkata, hormati orang tuamu, hormati ayah ibumu.
Tetapi di sini disebutkan ada orang yang lebih memilih mempersembahkan uangnya ke rumah Tuhan daripada uangnya untuk memelihara keluarganya yang di rumah. Ini juga dikecam oleh Tuhan. Saya akan ambil contoh begini. Seandainya nih ya, ada orang tua atau ada anggota keluarga saudara sedang sakit di rumah dan memerlukan bantuan uluran tangan saudara, pertolongan saudara. Tetapi saudara lebih pengen mengutamakan, aku pengen membawa persembahanku ke gereja dulu. Aku pengen taat sama Tuhan dulu. Aku pengen memberi persepuluhan untuk ke gereja dulu. Padahal uang itu sebenarnya bisa kamu pakai untuk perobatan keluargamu atau seisi rumahmu. Sehingga di dalam pandangan mata Tuhan, persembahan saudara yang saudara berikan ke gereja itu dipandang salah. Karena saudara melakukan satu hal, tetapi saudara mengabaikan satu hal yang jauh lebih penting. Beberapa ayat di dalam kitab Nabi Yesaya juga ada begitu banyak teguran-teguran yang keras yang Tuhan ucapkan bagi umatnya. Karena mereka setia beribadah secara lahiriah, menjalankan kebaktian-kebaktian, pertemuan-pertemuan, hari raya keagamaan. Tetapi mereka tidak memperhatikan hal-hal yang batiniah, yang rohani. Apa? Mereka melakukan begitu banyak ketidakadilan dalam hidup mereka. Mereka bisa memeras orang lain. Mereka berbuat tidak adil di dalam hukum. Mereka menjadi rentenir atau lintah darat yang menghisap orang lain dan tidak punya belas kasihan. Hal-hal rohani inilah yang Tuhan kritisi. Nah, selain dua ayat dari ucapan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42, maka ayat yang membahas mengenai persepuluhan di dalam perjanjian baru itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ada 4 ayat yang menyebutkan kata persepuluhan di sana. Tetapi kalau kita mempelajari secara konteks dari pasal yang ke-7 dari kitab Ibrani ini, kita akan mendapati bahwa tidak ada di dalamnya yang mengarah kepada menganjurkan untuk terus melakukan persepuluhan. Karena konteks Ibrani pasal 7 itu adalah semata untuk menjelaskan mengenai hubungan antara Abraham dan Melkisedek, kemudian juga dengan orang Lewi di dalam pengajaran yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Jadi kalau boleh saya sampaikan, pada intinya ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru itu sangat miskin di dalam memberikan referensi bagi kita mengenai anjuran untuk tetap melakukan hukum persepuluhan. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus hampir tidak ada sama sekali yang menganjurkan dan mengarahkan orang melakukan persepuluhan. Demikian juga para rasul, yakni murid-murid Yesus, juga tidak ada sedikit pun membahas mengenai persepuluhan. Lalu kenapa saya katakan persepuluhan ini adalah sebuah hukum? Apabila kita mengatakan kata persepuluhan, pasti pikiran kita otomatis teringat pada ayat yang legendaris di dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang tentunya mengarah kepada salah satu perintah dalam hukum Taurat, yaitu hukum persepuluhan. Kalau bicara hukum, pasti itu mengacu pada kata kewajiban, keharusan, ketaatan yang tidak boleh setengah-setengah. Makanya setiap kali pendeta mengajarkan mengenai persepuluhan selalu dalam nada menekan, menuntut, memaksa, bahkan mengintimidasi dengan disertai adanya ancaman, yaitu ancaman terkutuk bila saudara tidak melakukan persepuluhan. Bahkan yang sangat miris untuk beberapa jemaat-jemaat yang masih lugu, yang kurang memahami firman Tuhan, ada pendeta-pendeta, pengajar-pengajar firman Tuhan, gembala-gembala yang bahkan berani berkata, kalau kalian tidak membayar persepuluhan, kalian pasti masuk neraka. Kalau kalian tidak membayar persepuluhan, keturunan kalian pasti akan terkutuk. Dan ini saudaraku menambah daftar panjang kisah-kisah buruk dari penerapan hukum persepuluhan yang dilakukan oleh gembala atau oleh pendeta di gereja. Pernahkah saudara mendengar bahwa ada gereja yang begitu ketat dengan persepuluhan sampai-sampai catatan keuangan atau pembukuan dari jemaat itu juga harus diperiksa oleh gembala atau oleh pendetanya. Kemudian ada juga cerita ada seorang jemaat yang ingin menjual ternaknya, yakni sapi. Itu harus didampingi oleh gembalanya, biar pada waktu pembayaran dilakukan, gembalanya langsung memotong 1/10 untuk diambil masuk ke dalam kantong pendeta. Kemudian ada cerita-cerita miring lainnya yang berkata ada jemaat yang digerakkan oleh kasih untuk mempersembahkan cincin berlian yang begitu mahal atau jam tangan yang sangat mewah,
Tetapi beberapa minggu kemudian, cincin itu kedapatan sudah berada di jari manis dari ibu gembala, atau jam tangan itu sudah mentereng dipakai oleh bapak gembalanya. Lalu kemudian ada jemaat-jemaat yang setia melakukan hukum persepuluhan di gereja. Tetapi giliran ketika jemaatnya ini mendapat musibah, entah itu kecelakaan atau mendadak salah satu anggota gereja itu harus dioperasi sesar dan membutuhkan biaya besar, mereka minta pertolongan kepada gereja. Tetapi apa jawaban gereja? Gereja bersedia membantu, tapi dengan catatan harus segera dilunasi atau minimal dicicil beberapa kali sampai lunas. Ini tentunya menjadi presiden buruk terhadap citra pendeta dan gereja yang seharusnya menjadi berkat bagi jemaatnya. Jadi ingat saudaraku, ibadah yang menekan, yang memaksa, dan mengintimidasi untuk melakukan segala ketentuan-ketentuan dengan ancaman kutuk, itu bukanlah kekristenan. Itu adalah agama Yahudi yang mesti taat sepenuhnya pada hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini pembahasan kita untuk episode yang pertama. Ini belum merupakan akhir dari materi pembahasan kita, karena kita akan melanjutkan topik ini di pembahasan kita di pekan yang akan datang. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa like, dan kalau saudara merasa diberkati, silahkan bagikan atau share video ini bagi saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami boleh berkembang dan terus membagikan video-video yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati saudara semua dan Shalom.